pertemuan keberapa? Ketiga. Ketiga ya. Ya, seperti kemarin, sebelum kita memulai kegiatan pada pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Mari kita membaca doa agar pelajaran berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kemarin ada tugas ya. Iya Pak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perihal tugas yang kemarin saya berikan terkait cerita fantasi. Di situ ada 16 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian teks fantasi. Ya, sebelumnya saling tukar dulu, saling koreksi, saling tukar. Ya, punya temannya nanti yang kurang tepat silakan dibenarkan. Yang pertama, soalnya silakan dibacakan, Sofi. Baik. Yang pertama adalah jelaskan pengertian teks fantasi. Nah, bagaimana jawaban dari Sofi? Benar Pak. Benar seperti apa? Ya, teks fantasi adalah teks yang dibuat dari imajinasi. Ya, jadi intinya bersifat fiksi Iya. kalau teks fantasi itu ya. Iya Pak. Nah, sambil dikoreksi ya punya teman-temannya ya. Yang kedua, cerita fiksi bergenre dunia imajinatif yang menciptakan penulis dan menceritakan hal yang tidak mungkin dijadikan biasa disebut apa? Alur Pak. Kenapa? Alur. Alur. Berikutnya soal ketiga, tema fantasi adalah, ada yang tahu jawabannya? Melatarkan sebab akibat Pak. Sebab akibat, benar. Berikutnya yang keempat, rangkaian peristiwa dalam cerita disebut Alur Pak. tokoh dan watak tokoh. Mak, salah. Alur cerita Pak. Ini rangkaian peristiwa dalam cerita, karena di dalam cerita fiksi itu yang lebih ditekankan adalah tokohnya. Oh iya Pak. Pak. Ya, paham kan? Ya. Kemudian yang kelima, rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum. Alur cerita. Alur cerita, yakin? Iya Pak, di sini alur cerita Pak. Alur cerita, betul. Berikutnya yang keenam, unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa disebut apa? Amanat Pak. Betul, yakin? Iya Pak, yakin 100% Pak. Yang ketujuh, tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada apa? Tema dirumuskan. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada Judul Pak. kok judul? Ya cerita fantasi. Ini kan kita bahasnya cerita fantasi. Iya Pak. Paham? Yang kedelapan, ini yang cewek-cewek sambil jawab ya. Yang kedelapan, unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya disebut apa? Tidak tahu. Punya temennya itu dibaca. Oh, gak ada isinya. Punya Sofi nih, gak ada isinya. Iya Pak. Tugasnya 1 minggu gak diisi, Sofi. Iya Pak. Ya, jawabannya magic, supernatural atau futuristik. Kemudian yang nomor 9, rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi, ruang dan waktu. Jadi rangkaian di dalam cerita fantasi itu menerobos ruang dan waktu. Tidak hanya melulu pada waktu ini saja. Tidak hanya melulu pada
dimensi kita, bisa saja itu bercerita tentang galaksi lain gitu. Berikutnya yang nomor 10, ini berdasarkan latar cerita fantasi dibedakan menjadi tiga kategori apa saja tadi? Masa lampau, Ya, masa sekarang, sama masa depan. oh, masa depan, masa yang akan datang gitu berarti. Masa depan saya dengan dia ya. Ya, jangan membuat kegaduhan ya. Iya Pak. Nomor berapa sekarang Sobi? 11 Pak. Oh, 11. Ya, cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori. Apa saja? Ada 2 ya Pak. Ya, apa saja itu? Yang kemarin sudah dipelajari. Itu Pak. Apa lupa Pak? Lupa, Iya Pak. fantasi total dan fantasi irisan. Oh iya Pak. Nah, fantasi total apa, Sobi? Fantasi total itu adalah fantasi yang murni diangkat dari fiksi Pak. Sedangkan yang irisan itu kayak apa? Seimbang Pak. Ada yang Seimbang. dari fiksi, ada yang diangkat dari dunia nyata gitu. Oh, ya. Pintar ternyata Sofi ya. Insya Allah Pak. Yang nomor 12, kategori cerita fantasi total berisi apa saja? Berisi fantasi Pak. Fantasi siapa? Fantasi pengarang. Jadi kalau dalam kategori cerita fantasi total itu murni semuanya itu dari pengarangnya. Berikutnya nomor 13, cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata disebut cerita fantasi apa? Irisan yang tadi itu Pak. Irisan ya? Iya Pak. Oh, pintar Sofi. Ya kan seimbang. Oh, seimbang berarti ya antara dunia nyata dengan hayalan pengarang. Iya. Nah, berikutnya berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori. Apa saja, Sofi? Fantasi masa kini dan fantasi masa depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya latar sejaman. Berarti latar yang digunakan, kalau latar sejaman itu latar yang bagaimana? Yang masa sekarang. Berarti sama dengan masa kita sekarang gitu ya. Selanjutnya latar lintas waktu, berarti cerita fantasi menggunakan apa? Lintas waktu ya Pak. Ya, Masa itu mendatang. dua lintas waktu. Masa lampau sama masa yang akan mendatang. Oh, betul. Sudah dikoreksi semua punya teman-temannya itu. Iya Pak. Ya, silakan dikumpulkan lagi dan nanti saya koreksi hasilnya. Pak komunikasi Pak. Siapa yang koreksi punya Sofi ini? Siapa yang koreksi punya Sofi? Betul berapa punya Sofi? Oh, betul semua. Tadi katanya kok gak ada yang diisi. Diisikan berarti. Oh, diisikan. Kamu tadi WA ya sebelum masuk kelas? Enggak Pak. Menjaga kekeluargaan Pak. Oh, menjaga kekeluargaan. Jadi kelas ini sistemnya kekeluargaan. Iya Pak. Bagus. Selanjutnya di sini saya mempunyai sebuah cerita fantasi. Nanti coba kita sesuaikan dengan materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Iya Pak. Ini silakan dibaca, Sofi. Bisa dimulai ya? Bisa. Pewaris terakhir. Aku memendangi senjataku yang sudah berumur darah. Ini semua salah mereka. Siapa yang suruh menyerang dan memburuku? Mentari semakin bersembunyi di balik besarnya kekacauan kerajaan. Takdirku bagai tertulis di lembar usang, terlupakan dan juga dicari di saat yang bersamaan. Kutarik rambut panjangku ke belakang, telinga dan mulai melangkah melalui sebuah mayat tentara.
bacanya biasa saja, jangan kayak baca puisi. Oh iya Pak, berarti beda ya Pak? Beda. Ku tarik rambut panjangku ke belakang telinga dan mulai melangkah melalui sekumpulan mayat tentara berbaju besi yang tamak akan kenaikan pangkat. Bodoh, mereka hanya menginginkan hasil tanpa peduli prosesnya. Padahal jelas-jelas akulah sang pewaris terakhir dari kerajaan yang penuh kutukan ini. Pewaris dari pedang yang akan memakan sisi manusiaku jika kau lemah. Pewaris dari mahkota berkarat demi perebutan hidup keras. Muncul lagi seseorang di hadapanku. Kembali ku tarik pedang yang adalah musuh sekaligus kawanku. Lelaki itu tersenyum kecil. Dia adalah salah satu orang yang ikut serta dalam merebutkan tahta. Mata hitamnya memandangiku tajam. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin, tapi kenapa kau juga menarik pedang untukku? Ujarnya. Aku menatapnya siaga. Aku tidak peduli dengan siapapun. Aku hanya ingin hidup, sahutku. Bohong. Ia menyahut tanpa ragu. Kau juga ingin ditemukan, lanjutnya. Aku terdiam saat tanpa melonggarkan pertahananku. Ia maju beberapa langkah dan mengusap darah di wajahku. Aku menemukanmu, ujarnya lagi sambil tersenyum. Kenapa? Kenapa semuanya seperti ini? Padahal Papa bilang semuanya akan baik-baik saja jika aku tidak tidur terlalu malam, dan Mama bilang semuanya akan berakhir bahagia jika aku menjadi anak baik. Tapi kenapa mereka meninggalkanku dengan beban begitu besar? Aku tidak ingin menjadi raja. Aku tidak ingin mahkota ataupun kekuasaan. Aku hanya ingin rakyatku bahagia. Aku sudah tidak tahan lagi. Lelaki tadi memelukku. Dialah tunanganku ketika situasi masih baik-baik saja, dan saat itu juga darah mengalir dari perutnya yang sudah berlubang. Tapi akulah sang pewaris terakhir. Aku masih berada dalam dekapannya yang penuh darah atas senjataku. Akulah orang yang akan menguasai semuanya. Bukan dirimu, bukan paman ataupun musuh kita. Hanya aku seorang lagi. Ia melukku semakin keras. Kurasakan bahu basah akan sesuatu yang aman. Tidak apa-apa, aku sudah menemukanmu. Karena itu, jangan sembunyi lagi, Milady, ujarnya, dan tubuhnya gonta kehilangan nyawa. Kuletakkan jasadnya dan kututup dengan jaket yang biasa kupakai. Baik, sudah mendengarkan kan ya teman-teman yang lain. Berdasarkan apa yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi, Sofi, di sini kita coba langsung memasukkan ke dalam materi yang kita pelajari kemarin ya. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan. Dari keajaiban dan keanehan yang tadi disampaikan oleh Sofi itu apa? Ada Pak, itu Pak, yang pas pedangnya udah ditusuk tapi dia belum langsung mati. Ya, jadi itu sebuah keanehan kan, seharusnya kalau di dunia normal itu langsung meninggal. Iya Pak. Berikutnya ide ceritanya. Jadi ide ceritanya itu bersifat kerajaan. Berikutnya menggunakan berbagai latar. Kalau yang tadi itu hanya latarnya di sekitar kerajaan, gitu ya. Berikutnya tokohnya unik. Uniknya di mana tadi tokohnya itu? Itu Pak, dia itu tidak mau menjadi seorang raja. Dia hanya ingin rakyatnya bahagia. Berikutnya bersifat fiksi. Iya. Fiksinya di mana? Tentu kalau sekarang itu kerajaan sudah tidak ada. Ada Raja Inggris. Iya, kalau di Indonesia nggak ada Pak. Kalau di Indonesia tidak ada. Itu di Yogyakarta ada. Kerajaan beda Pak. Oh, beda ya? Iya. Mau depan apa ini? Ya kan ini istilahnya memancing pemahaman teman-teman di sini. Oh iya Pak. Selanjutnya untuk bahasa gimana? Bahasanya hampir sama Pak. Dengan bahasa pergaulan kita ya. Terus berikutnya berdasarkan jenis ceritanya, yang ceritakan tadi itu masuk dalam latar cerita yang mana? Masa lampau, masa zaman, atau masa yang akan datang? Masa lampau Pak. Masa lampau ya, karena bersifat kerajaan ya.
berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata seperti apa? Saya Total atau irisan? Saya sih irisan, Pak. Kalau ada teman-teman yang lain? Oh, makmum ke Sofi semua ya. Berikutnya, kalau musuh kecil saya rasa sudah paham semua ya. Jawab. Kalau orientasinya seperti apa? Tadi struktur teks orientasinya, dari orientasinya yang mana? Pengenalan tokoh sama latar. Ya, tadi ada ya pengenalan tokohnya itu bahwasanya dia itu putra raja gitu ya. Terus ada komplikasi orang punya masalah perebutan tahta mahkota itu ya. Kemudian resolusinya penyelesaiannya masalahnya dia akhirnya tetap menjadi pewaris yang sah. Gitu. Mungkin ada pertanyaan untuk pertemuan kita kali ini. Tidak ada mungkin dari yang lain, Pak. Yang lain berarti makmum Sofi semua. Kalau Sofi tidak ada, yang lain tidak ada begitu ya. Baik, mungkin itu saja dari pertemuan kita kali ini. Kita sudah 2 pertemuan membahas cerita fantasi. Semoga teman-teman benar-benar paham terkait apa yang kita pelajari selama 2 minggu ini. Sebelum ditutup, sebelum saya akhiri, silakan Sofi. Yang cewek aja, Pak. Yang cewek. Pak. Yang cewek silakan dipimpin berdoa. Ya, untuk pertemuan berikutnya akan kita laksanakan secara daring karena saya rasa untuk pemahaman materi-materi teman-teman di sini sudah paham ya. Jadi nanti bisa kita lakukan materi secara daring saja. Nanti akan saya infokan lagi terkait pertemuan kita selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.